Ibu MC sudah gabung belum ini Pak Acep? Ya, sudah Ibu Nafi, selamat pagi. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih kembali. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi Semuanya. Ya, Pagi kami mohon semua. izin untuk kita bisa memulai acara kita pagi hari ini. Ya Ibu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hewan Agus Sunanto Wayan Suwarna MS selaku Ketua Dewan Penasehat Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Luki Abdullah MSc AGR, Ketua Dewan Etika, Anugerah dan Kebijakan Strategis EAK HITPI. Yang kami hormati Ibu Insinyur Nafiatul Umami SPT MP PhD IPM ASEAN Eng selaku Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia. Yang kami hormati para narasumber, hadirin dan peserta seminar yang berbahagia. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia ke-10 dengan tema Strategi Pengembangan dan Peran Hijauan Pakan Fungsional dalam Peningkatan Produksi Ternak Indonesia di Masa Hiperendemi, hari ini, Kamis 4 November 2021, dimulai. Mengawali acara ini, sebagai wujud permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Sadarman SPT MSc IPM. Disilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Izinkan saya menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdoa menurut agama serta kepercayaan Bapak dan Ibu masing-masing untuk mengharap keridhoannya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami mampu hadir bersama untuk mengikuti Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan Tanaman Pakan Indonesia yang ke-10. Jadikanlah acara ini menjadi acara yang Engkau ridhoi, membawa barokah, hidayah-Mu, dan rahmat-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapak kami, dosa para guru dan pemimpin kami, terkhusus buat maha guru kami yang baru saja Engkau panggil ke hariban-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami buat anak terbaik bangsa kami, sahabat kami, yaitu Profesor Insinyur IGD Suparta Budiarsa, Budi Satria, MSc, PhD, serta orang-orang yang sudah mendahului kami, dan pertemukanlah kami kelak di surga-Mu yang mulia. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah acara ini sebagai momen penyambung tali silaturahim bagi kami, yang selalu dikaruniakan rahmat dan barokah dari-Mu. Jadikanlah kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kami, ladang amal bagi kami, sehingga dapat terlaksana dengan sukses dan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan tanaman pakan Indonesia ke depannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan kami, dan segarkanlah ingatan kami, sehingga kami dapat memetik hikmah yang terkandung dalam acara ini, serta dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi kami untuk pengembangan ternak-ternak yang kami pelihara di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada seluruh yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan,
dan keikhlasan serta kecerdasan dalam mengikuti acara Seminar Nasional HIPPI yang ke-10 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini menjadi penyegar ingatan kami, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas pengetahuan diri kami, sehingga kami bisa bekerja dengan penuh semangat, tekun, dan dengannya dapat meningkatkan profesionalitas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahwa Engkaulah satu-satunya zat yang maha mendengar taubat kami, permohonan kami, serta munajat kami. Dan hanya Engkaulah satu-satunya zat yang maha mengabulkan doa-doa kami. Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Sadarman. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama dengan posisi duduk tegap menghadap kamera lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumatera. Hadirin yang kami banggakan, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional HIPPI ke-10. Ibu Insinyur Nafiatul Umami SPT MP PhD IPM ASEAN Eng dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Pakan Dirjen PKH Kementerian Pertanian Indonesia, Dewan Pendiri, Dewan Penasehat dan Dewan Etik Anugerah dan Kebijakan Strategis Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia, para narasumber, Profesor Kustantinah dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Kanika Umpuh from Faculty of Agriculture Technology, Valaya Alongkorn, Rajabat University Thailand, Dr. Nurrahma Kumalasari dari Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bapak Ibu undangan dari instansi teknis Dinas Peternakan dan juga Fakultas Peternakan se-Indonesia, serta seluruh tamu undangan,
peserta pemakalah Seminar Nasional HITPI yang ke-10 yang berbahagia. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome all participants of the 10th National Seminar of Indonesian Forest Scientists Association. Thank you for coming and joining us today. Reflecting to the success of the 9th IFSA seminar in 2020, which was held with a virtual seminar due to COVID-19 pandemic all over the world, this year, the 10th IFSA seminar can be done on the same way. Because of this situation, please enjoy the meeting and please feel like we are gathering together on the same place. I also would like to appreciate the entire committee of IFSA seminar today who had to prepare this virtual seminar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mewakili panitia kami melaporkan bahwa total peserta Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan yang ke-10 ini yang membawakan makalah sejumlah 54 pemakalah dan berasal dari 21 institusi di Indonesia, dan total dari peserta yang mendaftar adalah 253 partisipan. Dan alhamdulillah sampai dengan pukul 8:10 ini sudah bergabung sejumlah 185 peserta dan akan bertambah selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia sudah dideklarasikan pada tanggal 5 November 2010 di Universitas Udayana Bali, sehingga besok pagi adalah 11 tahun HITPI berkiprah dan berperan di Indonesia, dan saat ini jumlah anggota yang memiliki nomor anggota berjumlah 230 anggota. Dan kami juga melaporkan bahwa saat ini kita memiliki 9 pengurus, yaitu pengurus wilayah Sumatera, pengurus wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI, pengurus wilayah Jawa Tengah dan DIY, pengurus wilayah Jawa Timur, pengurus wilayah Bali, pengurus wilayah NTB, pengurus wilayah Kalimantan, pengurus wilayah Sulawesi, dan pengurus wilayah Papua dan Papua Barat. Dengan berkembangnya kepengurusan di wilayah, semoga peran HITPI lebih bisa dirasakan bagi kemajuan peternakan di Indonesia. Dan sesuai dengan amanah ADART, maka dengan untuk meningkatkan kiprah ilmuwan nasional di bidang tumbuhan pakan, HITPI menghimpun ilmuwan tumbuhan yang bukan hanya berasal dari peneliti ataupun perguruan tinggi, tetapi juga menghimpun berbagai pemerhati praktisi yang tertarik dengan hijauan pakan. Sehingga salah satunya adalah dengan menyelenggarakan sarana pertukaran informasi ilmiah dengan mengadakan seminar nasional tahunan, dan hari ini adalah seminar nasional ke-10 di usianya yang ke-11 tahun. Tema seminar HITPI hari ini adalah strategi pengembangan dan peran hijauan pakan fungsional dalam peningkatan produksi ternak Indonesia di masa hiperendemi, dan ini kita pilih karena kita tahu saat ini kita sudah kurang lebih 2 tahun sejak awal tahun 2020 dalam kondisi pandemi COVID, dan alhamdulillah semakin membaik, dan tentu itu akan berkaitan dengan produktivitas ternak dan bagaimana peran fungsional hijauan pakan untuk peningkatan produktivitas dan juga kesehatan ternak itu perlu mendapatkan kajian. Dan hari ini kami menghadirkan keynote speaker Dr. Hewan Agus Sunanto MP. Beliau adalah Direktur Pakan Dirjen PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia. And also, we are proud to invite excellent speaker from Universitas Gadjah Mada, Profesor Kustantina, Dr. Kanika from Valaya Alam Kota Jabat University, Thailand, Dr. Nur Rahma Kumalasari from Bogor Agricultural University. Dan dengan pemakalah yang akan melengkapi diskusi dan sharing kajian dalam lingkup hijauan pakan dari pagi hingga siang hari nanti. Dan kegiatan ini, seminar ke-10 ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendiri HITPI, Direktorat Pakan Dirjen PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan juga berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap organizing committee yang sudah bekerja keras dan dikomandoi oleh Ibu Diana Sawan atas kerja keras dan kerja cerdasnya bersama semua panitia dan juga pengurus HITPI, dan dalam waktu yang sangat singkat. Ini waktu penyiapan tidak genap 60 hari, menyiapkan dan mengeksekusi persiapan seminar nasional ini, dan insya Allah hari ini akan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya kami mengajak kepada semua partisipan untuk bersama-sama mengikuti rangkaian seminar HITPI yang ke-10 ini, dan semoga ke depan peran HITPI semakin bertambah dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan peternakan Indonesia.
Mohon maaf dari saya jika dalam menyampaikan sambutan ini banyak kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Please enjoy your time in this seminar. We hope you will find your time with us exciting. Thank you very much. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara seminar nasional HITPI yang ke-10 ini. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nafi. Hadirin dan peserta yang berbahagia, selanjutnya marilah kita melangkah pada sesi seminar yang akan menampilkan pembicara utama, Bapak Dr. Hewan Agus Sunanto MP, selaku Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beserta 3 pembicara tamu yang telah hadir bersama kita di ruang virtual meeting ini. Dan akan bertindak sebagai moderator, Ibu Dr. Insinyur Rahmi Dianita SPT MSc IPM. Beliau adalah dosen Fakultas Peternakan Universitas Jambi, sekaligus peneliti dengan fokus penelitian pada eksplorasi tanaman pakan fungsional, teknologi pengolahan hijauan, dan sistem pertanaman campuran. Selanjutnya, waktu dan ruang Zoom diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Rahmi Dianita. Silakan Ibu. Terima kasih MC, Dr. Iman Amartaguri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Good morning ladies and gentlemen. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Para Hitpiar, semoga Luar selalu biasa dalam sehat. kondisi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. senang mendengarnya. Baiklah, seperti yang sudah disebutkan oleh MC tadi, perkenalkan saya Rahmi Dianita akan memandu sesi diskusi pada plenary session hari ini. Bapak Ibu, seminar HITPI kali ini mengambil topik tentang strategi pengembangan dan peran hijauan pakan fungsional dalam peningkatan produksi ternak Indonesia di pandemi. Baiklah, saya tidak mau berlama-lama lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum secara singkat juga. Kita akan sambut pemapar keynote speech kita yang pertama pada hari ini. Itu adalah Bapak Direktur Pakan Republik Indonesia, Dr. Hewan Agus Sunanto MP. Bapak Dr. Hewan Agus Sunanto MP ini merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, yang kemudian juga dilanjutkan dengan studi pasca beliau juga di fakultas yang sama. Beliau telah menjabat sebagai kepala balai dari beberapa balai BBKP dari beberapa tempat seperti di Tanjung Priok, Belawan. Kemudian pada saat ini sejak tanggal 5 Agustus 2001 kemarin, beliau menjabat sebagai Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baiklah, kepada Bapak Agus Sunanto akan menyampaikan keynote speech-nya dengan judul Strategi Pengembangan dan Peran Hijauan Pakan Fungsional dalam Peningkatan Produksi Ternak. Bapak, apakah slide-nya nanti kami bantu untuk share? Ya, mohon dibantu ya Bu. Saya Oke, ya. ini, siap. Silakan operator di-share. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Waktu pemaparannya lebih kurang 15 sampai 12 menit, 15 sampai 20 menit, dan pada 5 menit terakhir nanti akan saya ingatkan kembali. Kepada Bapak dipersilahkan. Siap. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Tentunya yang saya hormati Ibu Ketua Umum HITPI, Ibu Dr. Nafiatul, Ibu Moderator, Ibu-ibu narasumber, mungkin Bapak Dekan ada yang ikut, para dosen, kemudian pejabat dari dinas tingkat 1, tingkat 2 maupun dari kementerian lembaga, kemudian adik-adik mahasiswa dan peserta webinar siang hari ini. Tentunya bersyukur kita kajikan, kita bisa bersilaturahmi melalui
Tentunya saya merupakan kebanggaan saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan tentunya. Sebetulnya kalau keynote speaker itu hanya 2-3 slide, tapi saya ini beberapa slide karena saya ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan maupun peraturan terkait dengan pakan. Apabila nanti ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian semua peserta perlu diperbaiki, mohon informasi masukan kepada kami agar dalam membuat peraturan maupun kebijakan sesuai dengan pengembangan peternakan di Indonesia, khususnya terkait dengan pakan hijauan. Lanjut. Ini beberapa hal terkait regulasi di bidang pakan. Tentunya kita bermula dari Undang-Undang 18, untuk juga Undang-Undang 41, dan sekarang ada Undang-Undang. Mohon maaf, kedengar tidak ya suara saya ya Ibu Moderator? Dengar Pak dengan Ya, jelas. dengar. Ya, Jelas. dengar dengan jelas. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 terkait dengan tentang Cipta Kerja. Ini turunannya tidak usah sebut satu-satu, nanti terlalu lama, mungkin nanti bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini ada isu terkait dengan pakan. Beberapa isu tentunya harus kita sikapi. Yang pertama, sulitnya penyediaan bahan pakan secara kontinu dan berkualitas, sehingga harga pakan terus meningkat, dan ini ada manipulasi bahan pakan sering terjadi. Kemudian yang kedua, kekurangan pakan di musim kemarau, namun pakan melimpah pada musim hujan, sehingga keluhan para peternak untuk mempertahankan ternaknya lebih banyak tidak akan mampu kalau di musim kemarau kesulitan bahan pakannya. Nah, tentunya kelebihan pakan di musim hujan yang berlimpah harus kita manfaatkan. Kemudian terbatasnya lahan peruntukan tanaman pakan ternak maupun padang penggambalan ternak semakin terkikis. Nah, ini tentunya bagaimana kita menyikapi ini. Kemudian yang keempat, tuntutan efisiensi usaha dan jaminan mutu dan keamanan. Kemudian yang kelima, ini peternak belum familiar terkait dengan penerapan teknologi pengolahan pengawetan pakan, terutama peternak yang ada di daerah, peternak-peternak yang individu. Padahal ternak-ternak individu ini sangat banyak sekali, dan inilah yang akan menopang peternakan di Indonesia. Kemudian yang keenam, pelarangan penggunaan antibiotik growth promotor. Nah, ini sudah diterapkan. Tentunya isu tersebut perlu kita jawab. Yang pertama, kita harus bisa mencapai ketahanan pakan, dan penting juga keamanan pakan. Yaitu yang terkait dengan ketahanan pakan, kita harus pakan hijauan terutama kita harus mandiri. Dengan kita ada kebijakan program, mari kita optimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal. Bahan pokok lokal ini ada dua hal. Bahan pakan lokal artinya bahan lokal yang ada di Indonesia. Kita minimalkan bahan kita impor. Karena kalau kita tergantung impor, ini bahan lokal kita terabaikan. Padahal impor itu kontinuitasnya juga belum tentu dan harganya pasti akan meningkat terus. Kemudian bahan lokal juga bisa disebut bahan lokal di suatu wilayah. Karena Indonesia ini sangat luas, ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ada di wilayah yang bahan lokalnya sangat melimpah, ada yang bahan lokalnya sangat minim. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan pabrik, unit pengolahan pakan atau bank pakan. Nah, ini nanti yang saya ingin banyak sampaikan. Kemudian terkait dengan keamanan pakan, food safety, yaitu sekarang sudah mulai dibahas, banyak dibahas, baik di nasional maupun internasional, terkait dengan mutu dan keamanan pakan. Nah, ini tentunya terkait dengan hal itu, kami mengembangkan mutu dan keamanan pakan dengan mengembangkan regulasinya, kemudian mengembangkan SDM yang melakukan pengawasan,
kemudian pengembangan laboratorium, baik di laboratorium di pusat maupun di daerah tingkat 2 maupun tingkat 1. Kemudian kita menyusun standar-standar terkait dengan mutu maupun keamanan. Lanjut. Ini kebijakan nasional pakan. Nah, ini mohon nanti masukan tentunya. Yang pertama ada 2 hal. Lanjut. Ada 2 hal, yaitu terkait dengan feed security, ketersediaan pakan unggas dan pakan ruminansia. Kemudian feed safety itu terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pakan. Ada 3 komponen ini. Yang pertama terkait dengan pengembangan hijauan pakan ternak, yaitu meningkatkan produksi dan usaha hijauan pakan berkualitas. Kemudian meningkatkan pemanfaatan biomasa hasil samping pertanian, perkebunan, dan agroindustri. Kemudian yang kedua, poin besar yaitu pengembangan pakan olahan atau bahan pakan. Nah, ini kebanyakan terkait dengan unggas ini. Kemudian yang ketiga, pengembangan mutu dan keamanan pakan, yaitu terkait dengan saya sampaikan tadi pengembangan regulasi, kemudian pengawasan mutu pakan, kemudian pengembangan laboratorium. Lanjut. Ini strategi pengembangan hijauan pakan ternak. Lanjut. Strategi pengembangan hijauan pakan ternak. Ini kembali lagi, strategi pengembangan hijauan pakan ternak. Nah, ini layar kita ini kami mengambil gambar di beberapa UPT kita, itu di Padang Mangatas, kemudian ada yang sudah dari Indogevera dibuat pelet, kemudian itu integrasi kelapa sawit, kemudian grass rumput padang penggembalaan. Lanjut. Konsep pengembangan varietas tanaman pakan. Nah, ini saya sampaikan pada rekan-rekan HITPI bahwa pakan ini sangat tertinggal jauh, ya, tertinggal jauh dari hortikultura, perkebunan maupun tanaman pangan. Yang binaan terkait dengan Direktorat Pakan PKH ini masih sedikit, itu pun mengambil beberapa binaan dari Hortibun maupun TP. Nah, dengan adanya Direktorat Pakan, mari kita bareng-bareng kita kembangkan varietas untuk pakan ternak ini. Tentunya yang pertama kami sudah bersurat mengusulkan kepada pemerintah daerah provinsi kota maupun swasta maupun perguruan tinggi. Tentunya ini yang paling pokok adalah pemerintah daerah untuk bisa menyampaikan kepada kami, yaitu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Jadi dari dinas itu mengusulkan kepada Kementerian Pertanian di pusat varietas ini untuk bisa menjadi varietas tanaman. Demikian juga dari perguruan tinggi tentunya terkait dengan pengembangan. Nanti belakang saya jelaskan. Begitu sudah ada usulan, tentunya masuk di daftar pusat varietas, kemudian dilakukan penelitian atau pemuliaan yang usulan biasanya dari swasta maupun perguruan tinggi, oleh Badan Litbang maupun perguruan tinggi swasta. Nah, ini akan kita lakukan pelepasan, tentunya setelah melalui rapat, melalui diskusi antara Dirjen PKH, terutama Direktorat Pakan dengan tim penilai varietas. Ada beberapa tim penilai varietas. Kita diskusi bahwa varietas ini sudah bisa dilakukan pelepasan dengan SK Menteri Pertanian. Nah, setelah kita lakukan pelepasan, kemudian kita akan kembangkan varietas tersebut melalui UPT kita. Ada UPT kita di seluruh Indonesia ini, ada dari Aceh, Sumatera Selatan, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan, kemudian di NTB ada UPTD. Ini bisa mengembangkan dan menyiapkan sumber benihnya sehingga kita punya hijauan pakan ternak berkualitas. Nah, setelah kita punya hijauan pakan ternak berkualitas, ini bisa langsung diberikan pakan atau mungkin dibuat bank pakan untuk mengantisipasi terjadinya kemarau panjang atau perubahan iklim yang ekstrim, sementara peternak tidak bisa mencari rumput. Lanjut.
Nah, ini pendaftaran varietas lokal yang sudah terdaftar. Ini mohon maaf saya sampaikan ada beberapa varietas ini sudah masuk ke pusat varietas tapi belum bisa ditindaklanjuti karena Direktorat Pakan itu tidak punya peneliti. Nah, tentunya kami minta dibantu oleh Litbang maupun teman-teman dari fakultas. Ini udah ada 8 yang masuk, tapi baru 1-2 yang sudah selesai pelepasan varietas, yaitu indigo vera dan rumput steno. Kemudian yang baru proses ini tayuman, ini dari Gunung Kidul. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Nafi bisa bantu terkait dengan kajiannya nanti, biar segera juga varietas lokal dari Wonosari ini juga bisa menjadi menjadi varietas yang masuk di kita. Lanjut. Ini varietas yang pemuliaan yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Ini rumput stepno, indigo vera, rumput gajah, gamma omuani ini dari fakultas, yang lainnya dari Litbang. Dari fakultas Gajah Mada ada 2, alfalfa dan rumput gajah. Ini masih proses. Lanjut. Nah, ini varietas yang kita lepas. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa melihatlah baru 3 yang diakui maupun di SK-kan Menteri lah. Baru indigo vera, rumput steno dan rumput gajah biograss ini baru 2021. Nah, ini masih sedikit sekali karena tadi saya sampaikan kita sangat tertinggal jauh dengan saudara kita di perkebunan, di tanaman pangan maupun di hortikultura. Dan ada juga nanti varietas-varietas tanaman pakan ini tentunya yang menjadi plasma nuktah kita harus kita lindungi. Ini masuk proses yaitu rumput benggala, ini punya badan Litbang. Lanjut. Nah, ini yang sudah kita lepas, tentunya terkait dengan total produksi, kemudian nutrisi, toleransi, dan lain sebagainya. Lanjut saja, mungkin bisa dilihat. Lanjut, ini indigo vera yang sudah dilepas juga. Nah, ini rumput biograss yang baru kemarin Agustus kita lepas. Lanjut. Nah, ini yang dalam proses sidang pleno dari Badan Litbang. Lanjut, ada 4. Lanjut. Ini kemampuan produksi dan lainnya. Lanjut. Ini juga dalam proses pengajuan proposal yaitu dari rumput gajah. Mudah-mudahan nanti Ibu Nafi segera ini diselesaikan biar bulan-bulan inilah, jangan sampai tahun depan SK-nya keluar, biar tahun 2021. Lanjut. Nah, ini kebun sumber benih indigo vera ada di beberapa UPT maupun UPTD yang akan datang setelah kita lakukan penilaian kemarin di Padang Mangatas dan Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini berkembang terus terkait dengan kebun sumber benih. Lanjut. Nah, ini benih bersertifikat yang mengeluarkan adalah sertifikat laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi. Nah, ini merupakan lab pakan referensi yang ada di Bekasi. Ini milik Dirjen PKH. Lanjut. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa pakan itu sangat penting sekali terkait dengan ongkos usaha peternakan di atas 50%. Nah, ini tentunya kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat tentunya di desa. Kan di desa ini petani peternak ini kan gopoh. Kalau orang beli konsentrat, ngikut beli konsentrat, dikasih makan biar sapinya gemuk, padahal itu akhirnya tidak untung. Nah, peternak-peternak akhirnya rugi. Nah, mari kita kembalikan peternak-peternak kita dengan memanfaatkan hijauan-hijauan pakan kita, terutama pakan lokal. Karena kalau pengembangan mungkin perlu banyak pakan hijauan, kecuali penggemukan. Ya, kalau pengemukan mungkin perlu konsentrat yang lebih tinggi. Dan peternak di desa kita kan kebanyakan adalah pengembangan. Lanjut, ini sebagai gambaran saja.
Nah, ini peluang pengembangan hijauan pakan ternak. Kami kemarin menyusun Renstra Direktorat Pakan, karena pakan ini lahannya sangat terbatas. Kemarin kami mencoba mengundang dari kehutanan dan mengundang dari BUMN terkait dengan PTP, tetapi yang hadir baru dari kehutanan. Sangat bagus disampaikan oleh kehutanan. Lanjut. Bahwa di Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini terkait dengan pemanfaatan hutan, nah itu diamanahkan di situ untuk perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi. Ini undang-undangnya udah seperti itu. Kemudian lanjut di peraturan pemerintahnya. Nah, di peraturan pemerintah ini pengelolaan perhutanan sosial. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh para petani maupun peternak, tentunya kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Lanjut. Nah, ini pemanfaatan itu sudah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9, bahwa pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produksi dapat dipergunakan untuk wana tani, wana ternak, wana mina, dan wana tani ternak. Nah, ini mungkin teman-teman HITBI yang di daerah yang banyak hutan lindungnya bisa sosialisasi kepada peternak-peternak kita. Lanjut. Bapak mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit. Siap, saya percepat. Siap. Nah, ini untuk sementara ini masih 96,4% untuk korporasinya. Sekarang dirubah 87,13. Nah, untuk peternak, untuk petani, ini targetnya 13%, arti ada 12,7 juta. Ini yang termanfaatkan baru 4 juta hektar, masih banyak sekali. Lanjut. Ini strategi penyediaan pakan secara berkelanjutan melalui bank pakan. Lanjut. Ini strategi pengembangannya, penempatan bank pakan, kemudian bahan hijauan lokal, perubahan mindset peternak, dan lain sebagainya. Lanjut saja. Pengembangan bank pakan. Nah, ini membentuk kelembagaan, kemudian sasaran dan output. Lanjut. Ini teknologi, udah semua Bapak paham. Lanjut. Nah, ini pola pengembangan. Sementara kita fasilitasi dengan anggaran pemerintah pusat, kami yang menganggarkan dari tahun lalu, tahun ini, tahun depan masih. Mudah-mudahan nanti bergeser, APBN semakin berkurang, masyarakat peternak makin mandiri untuk mengembangkan bak pakan ini. Lanjut. Nah, ini penutup, ini kunci sukses beternak. Ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kebijakan regulasi, pertama pelepasan varietas, kemudian perbenihan dan lain sebagainya, kemudian gerakan pengembangan hijauan, HPT, itu di UPT kita, UPTD, kemudian nanti peternak, itu kita akan punya pakan lokal yang punya kualitas, punya kuantitas, dan kontinu. Nah, ini kita akan mix dengan biomasa hasil samping pertanian. Anggota kami pernah menghitung biomasa padi jagung itu sebetulnya dihitung dengan jumlah sapinya, itu cukup untuk pakan. Untuk pakan, nggak perlu nanam lagi. Tetapi kan tidak bisa sapi makan jerami, kering, makan ini kan tidak bisa. Tentunya harus dimix dengan pakan yang kualitas dari varietas yang sudah kita tetapkan. Itulah akhirnya kita punya bank pakan. Bank pakan ini harapannya musim kemarau, musim hujan, ekstrim, kita tidak ada masalah lagi. Setelah kita punya bank pakan semua peternak baik individu maupun kelompok, nah ini kita punya ketahanan dan kemandirian pakan. Goal kita pertama itu. Setelah kita tidak ada masalah dengan pakan, sampai kapanpun nggak ada masalah, swasembada daging pasti akan tercapai dengan didampingi dengan bibit maupun kesuanya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tentunya mohon masukan, anggota kami masih mengikuti diskusi ini. Saya mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai karena saya harus mendampingi Pak Menteri, ada kegiatan di Surabaya. Mohon maaf Ibu Ketua Umum, saya mohon izin, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute. Mohon maaf Bu Masih Rahmi. mute Bu Rahmi. Oke, Ya. ya. Oke.
Terima kasih Bapak Direktur Pakan Dr. Hewan Agus Sunanto MP. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan tersebut saya akan menyimpulkan sedikit karena ini adalah pemaparan dari keynote speech yang pertama. Jadi dalam mengantisipasi isu pakan yang nantinya juga tadi kata Bapak merupakan kunci sukses beternak. Jadi kita harus tentang ketersediaan hijauan berkualitas baik karena dikarenakan musim dan juga maupun dari sistem yang ada, kemudian isu pakan tentang keterbatasan lahan dan keamanan penggunaan pakan nanti yang akan terkait dengan feed security dan feed safety, maka langkah atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama tentang pengembangan hijauan pakan ternak, yaitu dengan pemanfaatan bahan pakan lokal, pelepasan varietas hijauan pakan baru, gerbang patas, dan pemanfaatan lahan dengan sistem integrasi atau agroforestry secara umum. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pakan olahan dengan pengembangan bank pakan awetan dari hijauan ataupun limbah pertanian. Yang ketiga adalah yang mendukung dari kesuksesan beternak dari para peternak di Indonesia, pengembangan mutu dan keamanan pakan yang nantinya akan didukung oleh regulasi pakan dan pengembangan laboratorium dari pengujian mutu pakan. Jadi begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya acara berikutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan dilakukan oleh Ketua Umum HIPPI dari Ibu Nafiatul Umami kepada Bapak Agus Sunanto. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Agus Sunanto selaku Direktur Pakan Dirjen PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya mewakili seluruh panitia Seminar Nasional HIPPI yang ke-10 mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak selaku keynote speaker pada pagi hari ini, dan terima kasih Bapak, dan mohon selalu support-nya Bapak untuk HIPPI ke depan. Terima kasih Pak Agus, matur nuwun.